Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Haja Syamsida MPD. Yang saya hormati, Ibu Dr. Anda Ratnawati TM Hum, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi manajemen di industri kuliner. Sebelum saya memasuki pembahasan hasil observasi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adila Zahra Fadila dengan NIM 220207600007 dari kelas atau prodi D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Baik, jadi di sini saya mengobservasi salah satu industri kuliner yang bergerak di bidang minuman, yaitu Yota. Yota yang saya kunjungi di sini merupakan salah satu cabang yang berada di Jalan Arupala nomor 123. Poin-poin pembahasan hasil observasi saya, yang pertama di sini ada pengertian manajemen. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen, lalu yang berikutnya ada definisi mengenai kuliner. Lalu yang berikutnya ada latar belakang usaha itu sendiri. Lalu yang keempat ada profil singkat usahanya. Yang kelima ada visi dan misinya. Dan yang keenam ada motivasinya. Yang ketujuh ada masalah yang dihadapinya serta bagaimana solusinya. Lalu yang kedelapan ada sistem pemesanan. Dan yang kesembilan ada struktur organisasi. Yang kesepuluh ada cabang-cabang usahanya atau cabang-cabang tokonya. Lalu yang ke-11 ada kisaran harganya beserta menunya. Lalu yang terakhir ada strategi pemasaran. Baik, jadi pembahasan yang pertama di sini ada pengertian manajemen. Manajemen menurut Harold Kunz dan Heinz Wehrich, manajemen ini adalah proses merancang dan memelihara lingkungan yang dimana individu yang bekerja bersama dalam suatu kelompok secara efisien. Jika kita definisikan secara garis besar, manajemen ini terdiri atas unsur perencanaan, pengelompokan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal. Poin pembahasan berikutnya adalah definisi kuliner. Jadi, kuliner menurut Sugiarto pada tahun 2018 adalah sebuah masakan yang dalam artiannya ini adalah hasil proses memasak. Kata kuliner ini berasal dari bahasa Inggris, teman-teman, culinary yang artinya kuliner. Jadi, jika kita definisikan secara garis besar, kuliner adalah suatu proses membuat, menyajikan, dan mencicipi masakan atau minuman. Baik, poin pembahasan berikutnya yaitu mengenai latar belakang usaha Yota. Jadi, Yota ini teman-teman merupakan salah satu minuman favorit mahasiswa sejak awal berdirinya. Yota ini didirikan pada tahun 2015, tepatnya tanggal 13 Mei oleh Andrian Yudhistira Purwanto. Beliau ini merupakan salah satu alumni Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi angkatan 2012. Nah, untuk profil singkatnya di sini nama usahanya adalah Yota dan logonya teman-teman bisa lihat pada PowerPoint yang saya sajikan. Nama pemiliknya sendiri adalah Andrian Yudhistira Purwanto. Outlet yang saya kunjungi untuk melakukan observasi ini berada di Jalan Arupala nomor 123. Untuk jam operasionalnya sendiri, di sini semua outlet jamnya sama. Jadi mulai pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Jumlah karyawannya sendiri ada 5 orang. Poin pembahasan berikutnya yaitu mengenai visi dan misi Yota. Jadi ada dari segi 3 aspek. Yang pertama ada dari segi organisasi. Jadi mendukung pengembangan entrepreneurship dan jaringan usaha dalam masyarakat. Yang kedua ada dari segi produk. Jadi produknya ini menyediakan minuman yang halal, teman-teman. Selain halal, minuman ini nikmat serta bergizi bagi masyarakat. Lalu yang ketiga dari segi ekonomi yaitu menjadi penopang dalam ekonomi keluarga. Baik, poin pembahasan berikutnya mengenai motivasi. Jadi apa yang memotivasi berdirinya Yota? Yang pertama di sini pemiliknya itu mempunyai hobi yaitu berwirausaha. Lalu yang kedua pemiliknya ini terinspirasi dari minuman lokal daerah Bugis. Nah, Yota ini sendiri adalah sebuah singkatan, teman-teman, yang mana dari kata yogurt tape. Lalu yang ketiga ada menjadi penopang ekonomi keluarga.
Baik, poin pembahasan berikutnya adalah problems and solutions. Jadi, apa masalah yang dihadapi serta bagaimana solusinya? Baik, di sini yang pertama ada banyaknya usaha yang menjual minuman serupa. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya Yota bisa menambahkan konsep yang lebih unik agar usahanya bisa lebih menarik dibandingkan usaha saingan. Yang kedua ada pengaruh cuaca yang mulai memasuki musim hujan. Jadi sudah tentu solusinya adalah Yota bisa menambahkan varian menu panas atau hangat. Yang ketiga ada kenaikan harga pada tiap menu. Solusinya adalah Yota bisa mengurangi takaran agar rasio penggunaan bahan makanan atau minumannya itu sebanding dengan harga produksinya. Yang berikutnya ada sistem pemesanan. Jadi sistem pemesanannya ini bisa dilakukan dari dua jenis. Yang pertama ada offline dan online. Untuk pemesanan offline-nya sendiri, langkah pertama yaitu kita ke kasir untuk melakukan pemesanan. Lalu yang kedua, kita memilih varian menu yang tersedia. Nah, yang ketiga kita akan melakukan pembayaran tunai maupun non-tunai atau e-wallet. Jadi bisa dari Dana, dari ShopeePay, GoPay, OVO, dan e-wallet lainnya. Nah, di sini nanti kita akan ditanya nama kita untuk mengambil pesanan agar tidak tertukar dengan minuman pelanggan yang lain. Lalu yang keempat, kita akan menunggu minuman kita jadi. Untuk pemesanan online-nya sendiri pasti kita semua sudah tidak asing. Kita bisa memesannya di Gojek dengan GoFood-nya, Grab dengan GrabFood-nya, Shopee dengan ShopeeFood-nya. Yang berikutnya ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasinya yang pertama dimulai dari leadernya atau pemimpinnya, lalu ada co-leader, rekan pemimpinnya, lalu berikutnya ada di bagian admin, dan berikutnya ada di bagian kasir. Lalu yang paling bawah ada barista dengan 3 barista, barista 1, 2, dan 3. Yang berikutnya ada cabang-cabang usahanya. Dari awal berdirinya pada tahun 2015 sampai sekarang, Yota kini sudah mempunyai 14 atau mungkin lebih cabang usaha, cabang outletnya. Jadi di sini cabang usahanya ada Yota Hair Tasting, tempat saya melakukan observasi di Jalan Arupala nomor 123, ada Yota Talasalapang, Yota Tamalate, Yota Antang, Batua, Yota Mapaodang, Yota Andi Jema yang berada di samping Hotel Romedo Makassar, lalu Yota Sudiang, Yota BTP, Yota Pacerakang, Yota Barombong, Yota Parantambung yang berada di Jalan Dentataraya nomor 3, Yota Perintis, Yota Agus Salim, Yota Sungai Sadang, dan Yota Samata. Yang berikutnya ada daftar menu dan kisaran harganya. Daftar menu Yota ini sendiri sudah memiliki 20 lebih varian menu. Jadi mulai dari smoothies, milk tea, coffee, milk and yogurt, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengunjungi outlet-outlet terdekat. Untuk kisaran harganya sendiri ini dimulai dari 10.000 hingga 25.000 rupiah. Teman-teman juga bisa memilih varian topping yang lainnya. Baik, poin pembahasan yang terakhir di sini ada strategi pemasaran. Jadi Yota ini melakukan promosi melalui salah satu aplikasi sosial media yang banyak dari kita pasti menggunakannya adalah Instagram. Jadi teman-teman bisa melihat promo-promo yang tersedia pada Instagram Yota @yota_id. Di Snapgramnya juga biasa Yota memberikan promo-promo pada outlet-outlet cabang lainnya. Jadi seperti biasa ada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentunya. Dan ini adalah dokumentasi saat saya melakukan observasi di salah satu cabang Yota. Baik, itulah tadi presentasi laporan hasil observasi saya di salah satu industri kuliner yang bergerak di bidang minuman, yaitu Yota. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa video ini di like, di komen, di subscribe, di share sebagai bentuk dukungan untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.